Sadarlah bahwa perbuatanmu dan amalmu hanya secuil debu di kaki Tuhan, tidak berarti. Tetapi kasih Allah yang besar itu yang menyelamatkan engkau. Penebusannya lah yang membebaskan kita dari dosa. Ya. Salibnya lah yang menghancurkan kuasa iblis. Dan kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan dan amal baik kita. Apakah tidak berguna? Berguna, baik itu. Amal dan perbuatan baik itu perlu. Berguna bagi sesamamu. Tetapi tidak menentukan keselamatanmu. Karena itu, agar supaya amal dan perbuatan baik kita mempunyai dasar yang kuat, landaskan kepada kebenaran hidup seorang anak Allah. Hasil tebusan Kristus, rahmat terbesar yang kita terima dengan gratis, bukan karena usaha dan perbuatan kita, semata-mata karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema hari ketiga adalah ajarlah kami mengenalmu lebih dalam. Maka fokus doa kita pagi ini adalah kedalaman iman sebagai murid Kristus. Sebab ternyata kadang-kadang kita merasa imanku ini sedang suam-suam kuku, hanya menyentuh permukaan saja, tetapi tidak masuk lebih dalam. Ibarat sebuah buku, kita hanya melihat judul saja tetapi tidak mengetahui isi buku tersebut. Pasti Anda telah mendengar dan pasti mengetahui silsilah Yesus Kristus yang kita baca dalam Injil ini. Silsilah ini, walaupun nama-nama ini asing bagi kita, ataupun ada yang menggunakan nama-nama di dalam silsilah ini, adalah bukti bahwa Kristus bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada begitu saja. Tetapi Yesus ada di dalam rancangan indah Allah turun-temurun sejak dahulu kala. Kita bisa menelusuri. Tapi selusur manusia pada silsilah ini tidak boleh berhenti pada aspek sejarah. Sebab ingat, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Siapa di sini yang meragukan bahwa dia orang Katolik? 100% kita semua yakin kita adalah orang Katolik. Sekaligus kita semua yakin kita adalah warga Indonesia yang asli. Warga plus 62, kata anak-anak muda. Jadi, siapa yang meragukan? 100% orang Katolik, 100% warga NKRI tercinta. Apapun asal nenek moyangmu, kau bisa selusur sampai di ujung dunia manapun. Ya, tapi kita adalah Indonesia asli. Jangan ragu sedikit pun terhadap hal ini, saudara-saudara. Hanya kaum kadrun saja yang meragukan. Kalau Anda ragu, Anda termasuk kelompok kadrun ini. Dalam sejarahnya, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, yang mau saya katakan, iman Kristiani pernah ditandai juga oleh gerakan-gerakan mirip kadrun ini, yang meragukan kemanusiaan Yesus dan mengatakan bahwa dia hanya Allah. Kealahannya itu 100%. Kemanusiaannya hanya seolah-olah saja. Apakah ini benar? Salah. Demikian sebaliknya, ada lagi gerakan-gerakan dalam sejarah gereja yang menunjukkan 100% Yesus itu adalah manusia. Allahnya seolah-olah. Berarti dia adalah seorang nabi yang besar yang patut dihormati. Nah, membaca silsilah Yesus pagi ini sebuah ajakan bagi kita untuk masuk ke dalam sebuah gerbang pemahaman. Dan ada 3 hal yang ingin saya ingatkan. 1, Yesus bukan nabi besar di dalam silsilah itu. Yesus juga bukan Nabi Isa yang sering memenuhi telingamu dalam lingkungan-lingkungan sekitar. Yesus bukan Nabi Isa seperti yang sering-sering disebut di dalam dunia medsos. Yesus adalah Tuhan. Gunjang-ganjing ala para murid ini haruslah dihentikan. Sebab dia telah menegaskan dia bukan Elia. Dia bukan Yeremia. Jangan sampai ada dari kita yang masih berpikir, jangan sampai ia adalah penjelmaan dari Abraham, Ishak, Yakub, atau Yehuda. Nama-nama ini adalah nama-nama yang sangat terhormat, junjungan yang patut ditinggikan. Sebab mereka adalah pribadi yang kudus, hebat, berkarisma, berkenan pada Allah untuk menyampaikan wahyu Allah bagi manusia. Tetapi mereka adalah pribadi yang menyampaikan kebenaran. Yesus adalah wahyu itu sendiri. Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Ini pokok kebenaran kita. Silsilah itu harus berujung pada garis dasar ini. Jelas,
Para tokoh-tokoh besar itu akan wafat sebagai bapak bangsa, bahkan nabi. Ajarannya diteruskan hidup, tetapi orangnya wafat hancur di dalam kubur. Yesus tidak mengalami kehancuran itu. Ia bangkit dan dia hidup di antara manusia. Allah yang hidup. 100% manusia, 100% Allah. Refleksi pada silsilah ini jangan membuat engkau berhenti pada nama besar Abraham, Daud, dan turunannya. Tapi refleksi ini menghantar kita kepada iman akan Allah yang hidup. Firman yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Itu baru engkau mengenal dia lebih dalam. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, unsur kedua yang ingin saya ingatkan. Mengenal lebih dalam, ibarat orang pacaran. Seorang laki menyukai perempuan dan sebaliknya. Mereka suka, sebab suka saat dimana engkau ingin memiliki seseorang. Kemudian mereka menjalin relasi dalam pacaran dan mereka itu sayang. Karena sayang adalah saat dimana engkau ingin membahagiakan orang itu. Tetapi ketika dua orang ini mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, tidak cukup sayang, tidak cukup suka, harus cinta. Karena cinta adalah saat dimana Anda ingin berkorban bagi orang itu. Rumah tangga tidak menjanjikan suka dan sayang, suatu saat akan hilang. Tapi cinta harus tetap bertahan. Ini frase yang bagus. Anda boleh suka akan figur nabimu. Anda boleh sayang dan hormat akan ajaran-ajarannya. Tetapi Yesus tidak membuat kita untuk berhenti di situ. Ia mengundang kita untuk mencintai pribadinya. Bukan sekedar ajaran yang hidup. Ini kelebihannya. Mencintai pribadi Tuhan yang hidup. Dan di mana letak kehebatan cinta Allah yang hidup ini? Pada pesan utama Injil, yaitu pengorbanan. Inilah kasih yang terbesar. Ketika seorang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Nama-nama besar para nabi tadi mengajar manusia tentang keadilan, ya. Membela diri di dalam kebenaran, bahkan membela Tuhan demi keadilan. Atau dalam bahasa saya, ilmu bela diri. Tapi hanya ada satu nama yang mengatakan sebaliknya. Ilmu sangkal diri. Dan itu hanya Yesus. Banyak ajaran besar dalam agama dan budaya yang berbicara sebagai derita dan kutuk sebagai murka Allah atas manusia berdosa. Tetapi hanya satu nama ini yang berbicara tentang pikul salibmu. Jangan menghindar. Tanggung deritamu demi aku. Engkau akan selamat. Dan itu adalah Yesus. Allah mencintaimu justru karena engkau berdiri jujur di kubangan dosamu. Ia tidak menghakimimu dalam lumpur dosamu, tetapi ia datang untuk menebusmu, mengangkatmu, menyatakan bahwa engkau berharga di mataku, karena itu aku mengasihimu. Ini visi keselamatan di balik silsilah Yesus tadi yang kita dengarkan. Ia memberikan berkat bagi orang berdosa. Ingat, Raja Daud sendiri adalah orang yang berdosa, orang yang berselingkuh, tetapi dari dosa ini lahir keselamatan. Allah berkenan akan keturunan Yehuda, dan tali temali dosa itu diputus serta-merta oleh Yesus yang tergantung di salib. Ini bukti cinta dan pengorbanan bagi wangsa Daud maupun semua orang berdosa. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus ini mengundangmu untuk apa? Mencintai pribadinya, bukan ngefans akan ajarannya. Banyak ajaran wise dan bijaksana kok. Bukan suka, bukan sekedar sayang, terbawa dalam emosi dan perasaan suka dan sayang saja. Tidak, Yesus mengundangmu untuk mencintai pribadinya. Maka kelirulah engkau bilang engkau menyebut diri pengikut Kristus, tapi mencari aman dan nyaman saja dari derita salib, menghindar dari salib. Salib adalah tanda cinta Allah. Anda tahu modus menghindar salib yang sering dilakukan oleh orang Katolik, orang Kristiani, padahal mereka adalah pengikut Kristus. Apa itu? Yaitu mereka menghitung-hitung kebaikan dan amal di hadapan Tuhan dan berpikir bahwa dengan perbuatan baiknya ia bisa selamat. Saudara-saudara, Anda melenyapkan salib dalam sejarah keselamatan kalau bersikap seperti itu.
Seringkali tanpa sadar terlontar keluar lewat kata-kata begini, saya sudah berubah, kenapa derita tidak kunjung henti? Saya kan sudah bertobat, saya sudah berdoa, kenapa tidak hal yang tidak baik menimpa hidupku? Aku telah berbuat baik dan telah beramal, kenapa harus seperti ini, harus seperti itu, kenapa dan kenapa? Lalu mengukur-ukur kebaikan Tuhan di dalam doanya berdasarkan pandangannya yang sempit. Visi keselamatan Allah harus mendasari permohonan-permohonanmu, pujian-pujianmu, syukur-syukurmu. Sadarlah bahwa perbuatanmu dan amalmu hanya secuil debu di kaki Tuhan, tidak berarti. Tetapi kasih Allah yang besar itu yang menyelamatkan engkau. Penebusannya lah yang membebaskan kita dari dosa. Salibnya lah yang menghancurkan kuasa iblis. Dan kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan dan amal baik kita. Apakah tidak berguna? Berguna, baik itu. Amal dan perbuatan baik itu perlu berguna bagi sesamamu, tetapi tidak menentukan keselamatanmu. Karena itu, agar supaya amal dan perbuatan baik kita mempunyai dasar yang kuat, landaskan kepada kebenaran hidup seorang anak Allah. Hasil tebusan Kristus, rahmat terbesar yang kita terima dengan gratis, bukan karena usaha dan perbuatan kita, semata-mata karena kasih karunia Allah. Ketiga, yang ingin saya tekankan dari silsilah ini adalah buah salib. Yesus Kristus menjadi nama terakhir. Penebusan selalu disetarakan dengan kelayakan hidup secara manusiawi. Seringkali kita mengukur iman kita, penebusan itu berhasil atau tidak kalau kita hidup di dunia ini berhasil. Dan ini seringkali terkamuflase dalam kata-kata yang kelihatannya bagus. Hamba Allah tidak boleh menderita, tidak boleh hidup susah. Masalahnya adalah kenapa hidup susah diidentikan dengan orang miskin. Betul kita harus hidup layak, betul kita harus hidup sejahtera, tetapi jangan terjebak di dalam ikatan harta benda, mamon yang bisa berbahaya. Harus ada sikap lepas bebas, dan materi bukan ukuran mutlak kesejahteraan. Apa yang kau bawa untuk hidup yang kekal? Tidak ada yang kau peroleh dengan keringat dan suara lelahmu berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan, tahun-tahun, bahkan seumur hidupmu, selain iman yang sejati. Hati-hati dengan konsep prosperity theology yang berkembang akhir-akhir ini. Buah salib itu adalah pembebasan atau kemerdekaan dari kuasa iblis. Maka bebaskan dirimu dari iblis materi, iblis kefanaan, iblis kesesatan berpikir, iblis yang mengidolakan kemakmuran harta benda. Iblis jenis ini menghantar kita keluar dari konsistensi perjalanan sejarah kita dalam keselamatan, dari pohon Firdaus sampai pohon salib. Ingat, salib yang ada di depan kita ini bermula dari pohon Firdaus. Di pohon Firdaus manusia melihat buah terlarang dan ingin menjadi sama dengan Allah. Tetapi di pohon salib Allah melihat manusia dan ingin menjadi sama dengan manusia. Terbalik bukan? Buah salib adalah sukacita dalam roh dan kebenaran, bukan kefanaan yang menggoda, yang membuat Adam dan Hawa lari dari Tuhan. Apa akibat larinya Adam dan Hawa? Manusia sekarang ini suka mencari-cari di mana Tuhan. Sebab mereka terjebak dalam Firdaus yang hilang. Mata mereka sudah buta untuk melihat Tuhan, bahwa ia ada di dalam ciptaan yang kita lestarikan, kita jaga kelestariannya. Ia ada di dalam kemanusiaan dan persaudaraan yang saling menghormati, yang saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itulah pesan Advent ini sangat Natal. Dia datang bagi kita, Tuhan datang bagi kita. Kenapa engkau mencarinya? Kalau engkau percaya Yesus, engkau tidak usah mencari-cari di mana Tuhan. Sebab seluruh warta keselamatan dalam apa yang kita imani sejak awal sampai silsilah terakhir dari Yesus Kristus berupa Allah yang datang, Allah yang mengunjungi, Allah yang mencari dan menyelamatkan manusia. Untuk itu ia lahir ke dunia. Bangga dong dengan iman yang luar biasa ini. Pertanyaan sederhana, apakah Anda mempunyai kebanggaan iman ini? Jangan sampai hidup kita ternyata kita copot sana sini kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran, keutamaan-keutamaan budaya, bahkan lalu pesan utama iman menjadi hambar, suam-suam kuku. Apakah engkau juga mempunyai kerinduan akan Dia? Siapa yang rindu, itu tanda dia punya cinta. Semoga kita rindu akan pribadi Dia.
yang disebutkan sebagai nama terakhir di dalam silsilah yang kita dengarkan. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya mari kita sambut kedatangan Allah yang sudi melawat manusia dan tinggal bersama kita, agar mata kita terbuka terhadap penampakan Allah yang nyata lewat wajah mereka yang kecil, miskin, tersingkir, menderita, dan difabel. Memandang kanak-kanak Yesus adalah undangan untuk mengasihi orang sederhana dan menerapkan hidup sederhana bagi kita. Seberapapun besarnya kekayaan hartamu, Tuhan memberkati kita semua dengan damai dan sukacita. Amin. Agunglah misteri iman kita.